Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan suasana yang begitu sangat asri dan rimbun, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Biarlah kita sungguh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi saya tidak membaca seluruh ayat. Saya hanya membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan ini, yaitu dari mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes di akhir hidup pelayanannya. Ketika Yohanes ada di Pulau Patmos di daerah Yunani, saudara-saudara. Ada 7 jemaat yang menerima surat daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan yang kita baca di sini adalah surat kepada jemaat di Efesus. Kenapa jemaat Efesus terlebih dahulu mendapat surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes? Kemungkinan besar, ya, menurut para penafsir, bahwa Efesus itu letaknya paling dekat dari Pulau Patmos. Sama seperti saya yang ada sekarang di tempat ini, saya ada di Pulau Bintang, dan Pulau Bintang ini dekat sekali dengan Pantai Marina di Ancol. Kita naik perahu boat kira-kira 1 jam 15 menit. Kira-kira demikian. Patmos dengan Efesus itu sangat dekat, sehingga Efesus mendapat lebih dahulu surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes. Apa isi suratnya? Saudara, isi surat daripada Yohanes kepada jemaat Efesus itu isinya sebenarnya bernada positif dibanding dengan 6 jemaat yang lain. Ya, dikatakan saudara di dalam ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, ya. Aku tahu, ya, bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, dan engkau sabar menderita karena namaku. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berisi pujian, saudara, yang dikatakan Yohanes kepada jemaat Efesus bahwa mereka menjadi jemaat yang teladan, baik dari segi kerajinan maupun mereka tahan menderita. Tetapi ayat yang keempat itu tidak enak, saudara-saudara. Dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada apa sebenarnya, saudara-saudara? Apa yang dimaksud bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula? Banyak orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kasih yang semula di sini yaitu bahwa mereka aktif di dalam pelayanan, mereka aktif di dalam pekerjaan Tuhan, mereka benar-benar ada di dalam semangat untuk melayani Tuhan dan berkorban bagi Tuhan, tetapi mereka kehilangan esensi kehidupan yang paling penting, yaitu hilangnya persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Sehingga mereka sibuk, mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak punya hubungan, relasi dengan Tuhan secara intim. Itu yang dikecam oleh Rasul Yohanes. Sehingga pelayanan mereka, kesibukan mereka, itu kesibukan kedagingan saja. Dan itu mengakibatkan akhirnya mereka merasa bahwa pelayanan itu hanya sebatas tugas, hanya sebatas kewajiban.
bukan sebagai ucapan syukur oleh karena kita mengalami hidup yang telah dimerdekakan dan diselamatkan dan ditebus dari dosa, sehingga kita punya relasi dan hubungan yang baik. Dan Rasul Yohanes melihat bahwa jemaat Efesus sudah tidak lagi memiliki kehidupan pribadi di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu yang dicela oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mungkin sama pada masa kini seperti jemaat di Efesus. Kita masih melayani Tuhan, kita masih aktif ikut komisi pelayanan ini, ikut pelayanan ini, bahkan kita melakukan pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa. Tetapi masih adakah kita memiliki persekutuan dan hubungan pribadi dengan Tuhan? Saya mengutip ucapan daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di abad ini, yang baru dipanggil Tuhan dalam usia 99 tahun, yaitu Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Dia seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa karena diberi kesempatan untuk mendoakan bagi pelantikan 4 presiden Amerika. Waktu dia ditanya oleh seseorang, Billy Graham, andai kata Tuhan memberikan engkau kesempatan hidup untuk sekali lagi mengulang kehidupanmu, apa yang engkau inginkan? Orang berpikir tentunya Billy Graham ingin supaya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang lebih lagi banyak, ya, karena waktu dia hidup dia menjangkau jutaan orang-orang di dalam khotbah-khotbah kebangunan rohani. Mungkin kita bertanya, dia akan mengembangkan pelayanan misi PI. Apa yang dikatakan Billy Graham? Ini yang mengejutkan. Dia katakan demikian, kalau andai kata saya diberi kesempatan hidup, mengulang hidup saya lagi, saya akan tetap ingin supaya kehidupan pribadi saya tiap hari senantiasa dapat bersekutu secara intim dan mendalam dengan Tuhan. Maka motonya yang terkenal, saudara-saudara, ya, moto yang terkenal dari Billy Graham apa? Aku menganggap satu hari yang gagal kalau aku belum bisa menikmati firman Tuhan dan berdoa dengan Tuhan setiap hari. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus pada masa kini, ini merupakan peringatan buat kita, bagi para pelayan Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bahwa pelayanan penting, misi penting, PI penting, tetapi yang tidak kalah penting yaitu hubungan pribadi dengan kita. Karena di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita di dalam kita melayani Tuhan. Sehingga apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini menjadi peringatan. Dan surat ini diakhiri dengan kata-kata yang cukup tegas dan keras, saudara-saudara. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes dikatakan demikian. Ayat yang ke-7, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebelumnya ayat yang ke-6, dia minta, kalau kita sudah meninggalkan persekutuan, kalau kita tidak lagi hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya bertobat. Tetapi kalau kita tidak bertobat, ayat 7 berlaku. Dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara-saudara. Biarlah kita jangan mengeraskan hati. Jangan kita merasa bahwa kita sudah memiliki pelayanan yang luar biasa, kita tidak perlu persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu sesuatu hal yang sangat fundamental dan penting. Kalau kita sudah meninggalkan itu dari hidup kita, Yohanes minta supaya kita bertobat. Kita kembali untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengingatkan kita, bagi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, jangan sekali-sekali kita meninggalkan persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita untuk kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, baik untuk pelayanan maupun juga di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita,
melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini dari penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Efesus. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.